Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya berjumpa lagi di channel YouTube-nya Jalan Musafir ya. Semoga rekan-rekan dimanapun Anda berada yang sedang menonton ataupun yang sudah like ya. Semoga selalu diberikan nikmat iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di season ini ada sebuah kisah yaitu Baginda meminta mahkota dari surga. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun, agar lebih leluasa untuk bergerak. Baginda mulai keluar dari istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata biasa. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata ada seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip ke kuburannya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana caranya membenarkan semua yang tidak sesuai dengan yang dilihat oleh mata? Lalu ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, untuk mengetahui yang demikian, itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya. Dalam tidurnya mungkin mimpi digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika ia bahkan seseorang yang bermimpi itu mengeluarkan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaan seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi oleh ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di dalam alam barzah itu? Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Baginda pun makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun dipanggil. Lalu Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas, aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya. Apakah engkau sanggup, wahai Abu Nawas? Sanggup, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas, langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. Sebutkan syarat itu, kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Pintu apa itu? Tanya Baginda. Belum mengerti Baginda Raja itu. Terus pintu alam akhirat, kata Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di dalam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba untuk mengambilkan sebuah mahkota di surga,
maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas bertanya lagi, masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga itu? Lalu Baginda Raja pun tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas memohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Dan pada akhirnya Baginda Raja pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari Abu Nawas tadi ataupun persyaratan dari Abu Nawas tadi. Ada sebuah kisah lagi yaitu Abu Nawas, judulnya itu Abu Nawas paling kaya raya. Sebagai rakyat kecil, Abu Nawas sering menyelipkan kritik-kritikan lewat humor-humornya yang jenaka sehingga meski mengena raja tetapi tak bisa marah dibuatnya. Seperti dalam kisah ini, pasar tempat orang berdagang menjadi lebih heboh gara-gara celotehan Abu Nawas. Kawan-kawan, hari ini saya sangat membenci perkara yang hak tetapi menyenangi yang fitnah. Hari ini saya menjadi orang yang paling kaya, bahkan lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa taala, ujar Abu Nawas. Terus ada yang menanggapi, omongan Abu Nawas itu sungguh aneh. Karena selama ini dia termasuk orang yang alim dan takwa, meski suka jenaka. Karuan saja polisi kerajaan menangkap dan menghadapkannya kepada khalifah waktu itu. Lalu Abu Nawas pun ditangkap. Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata begitu? Tanya khalifah. Benar tuan, ujar ya, santai kata Abu Nawas. Mengapa kau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau? Saya kira khalifah pun sama seperti saya. Khalifah pun pasti membenci perkara yang hak, ujar Abu Nawas. Gila benar engkau Abu Nawas. Khalifah pun marah. Kata Abu Nawas, jangan keburu marah. Khalifah dengarkan dulu. Dengarkan dulu keterangan saya, kata Abu Nawas meredakan amarahnya Khalifah. Keterangan apa yang kau dakwahkan? Sebagai seorang muslim, aku harus membela yang hak, bukan malah membencinya tahu, ujar Khalifah geram. Setiap ada orang membacakan talqim, saya selalu mendengarkan ucapan bahwa mati itu hak, begitu juga dengan neraka. Tidakkah Khalifah juga membencinya seperti aku? Katanya, kata Abu Nawas. Cerdik pula kau ini, ujar Khalifah setelah mendengar penjelasan Abu Nawas. Tapi apa pula maksudmu? Kamu menyayangi fitnah, tanya Khalifah. Sebentar Khalifah, barangkali Anda lupa bahwa dalam Al-Quran disebutkan bahwa harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Khalifah menyayangi harta dan anak-anak Khalifah seperti saya. Benar begitu Khalifah? Ya, memang begitu. Tetapi mengapa kau mengatakan lebih kaya daripada Allah yang maha kaya itu? Tanya Khalifah yang makin penasaran itu. Saya lebih kaya daripada Allah karena saya mempunyai anak. Sedangkan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Itu memang benar. Tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar sehingga membuat keonaran? Tanya Khalifah yang tidak begitu mengerti. Lalu Abu Nawas pun sambil tersenyum dan santai mengucapkan, dengan cara begini saya akan ditangkap dan dihadapkan pada Khalifah, kata Abu Nawas tadi. Lalu Khalifah pun bertanya, apa perlunya kamu menghadap aku? Lalu Abu Nawas pun bertanya dengan begitu tegas.
agar memperoleh hadiah dari khalifah. Jawabannya Abu Nawas. Dasar orang pintar, komentar khalifah. Sidang yang semulanya tegang untuk mengadili Abu Nawas tersebut menjadi penuh gelak tawa. Tak lupa khalifah memberikan uang sebagai hadiah kepada Abu Nawas dan menyuruhnya meninggalkan istana. Lalu Abu Nawas pun pergi dengan senyuman yang sangat semeringah sambil menyimpan dinar di sakunya. Lalu mengucapkan, "Alhamdulillah dapat rezeki," kata Abu Nawas.